Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di video kali ini kita akan lanjut pembahasan kita materi tentang induksi matematika. Sebelumnya kita sudah belajar induksi matematika deret, pembuktiannya terhadap rumus-rumus deret, kemudian pernyataan ketaksamaan atau pertidaksamaan yang juga kita sudah buktikan. Nah, sekarang kita masuk ke yang induksi yang ketiga. Di sini kita akan membuktikan pernyataan matematika yang memuat keterbagian, ya, berkaitan dengan keterbagian. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk soal, ya, ada yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu aksioma tentang keterbagian. Nah, ini aksiomanya, ya, bunyinya seperti ini. Jika A membagi B, maka ada terdapat, jadi yang ini dibaca ada terdapat. Nah, seperti itu. Ada terdapat X elemen bilangan bulat sedemikian sehingga B itu sama dengan A kali X. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya ulang, jika A membagi B maka ada terdapat X elemen bilangan bulat sedemikian sehingga B itu sama dengan AX. Nah, contohnya seperti ini, ya, kalau dalam bilangan. Misalnya A-nya 5, B-nya misalnya 25. Atau janganlah 25, 15 lah misalnya. Nah, ini kita anggap A, ya. Nah, ini B-nya. Ini B. Nah, maksud dari pernyataan aksioma ini, jika A membagi B, maksudnya jika 5 ini membagi 15. Nah, itu pernyataan benar atau salah? 5 membagi 15 tidak? Iya, tentu 5 membagi 15. Artinya 15 itu kalau dibagi 5 habis, begitu maksudnya, ya. Jadi 5 itu dikatakan membagi 15. Maka ada terdapat suatu bilangan X. Jadi ada terdapat suatu bilangan X sedemikian rupa sehingga B-nya kan 15, ya. Sedemikian rupa sehingga 15 sama dengan A kali X. A-nya 5 kan? A kali X berarti 5 kali X. Nah, 5 kali berapa hasilnya 15? 3. Nah, berarti yang dimaksud X di sini adalah 3. Nah, seperti itu, ya. Ini maksud dari aksioma keterbagian. Jika A membagi B maka ada terdapat X elemen bulat. Itu pasti ada, ya, pasti ada. Nah, bagaimana kalau tidak terdapat bilangan bulat? Nah, berarti A itu dikatakan tidak membagi B, seperti itu. Paham, ya? Nah, jadi boleh kalian coba dengan bilangan-bilangan lain. Nah, kita masuk pada contoh soal, ya. Jadi itu tadi yang perlu kalian perhatikan tentang aksioma keterbagian. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pernyataan yang memuat keterbagian. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, ya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, ini sebenarnya di sini n di sini jangan nanti kalian kira dikali dengan 4n pangkat n tambah 4 pangkat n tambah 1, bukan, ya. Maksudnya di situ sebenarnya ada koma di situ. Ada koma, ya. Nah, jadi pernyataannya seperti ini, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n, nah, stop di situ, itu berlaku 4 pangkat n tambah 1 dikurangi dengan 4 pasti habis dibagi oleh 12. Nah, pasti habis dibagi oleh 12. Nah, seperti itu. Maksudnya dari pernyataan ini, berapapun n yang kita masukkan di sini asalkan dia bilangan asli, ya, itu hasilnya pasti bisa dibagi dengan 12. Nah, itu pernyataannya. Akan kita buktikan dengan menggunakan induksi matematika, ya.
Seperti biasa kita misalkan Pn itu adalah pernyataannya, yaitu 4 pangkat N tambah 1 dikurang 4 habis dibagi 12. Nah, langkah pertama untuk membuktikan yaitu basis. Di sini kita buktikan nih atau kita uji untuk nilai N yang paling rendah ya. Jadi nilai N yang paling rendah yaitu N sama dengan 1 ya. Bilangan asli itu yang terendah adalah 1. Ini tidak ada batasan. Kecuali dikatakan N besar atau sama dengan 10, maka bilangan asli yang boleh kita ambil yang di atasnya 10 atau sama dengan 10. Itu misalnya. Tapi kan di sini tidak ada pembatasan nilai N. Maka N yang terendah itu adalah N sama dengan 1. Maka yang akan kita uji kebenarannya adalah P1. P1 berarti kita substitusi nilai N sama dengan 1. Coba kalian perhatikan. N-nya kita ganti 1 itu yang warna merah ya. Ini yang warna merah yang itu N sama dengan 1. N sebenarnya kan situ N ya. Lihat di sini. Itu sebenarnya N. Nah, kita jumlahkan pangkatnya 1 tambah 1 itu 2. 4 pangkat 2 kan 16 ya. 4 kali 4 itu 16. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 4. 16 kurang 4 itu 12. Penyebutnya kan 12 ya, artinya dibagi dengan 12. Kan kita akan membuktikan dia bisa dibagi 12, maka penyebutnya harus 12. Ternyata 12 per 12 itu hasilnya berapa? 1. Jadi ini adalah pernyataan yang benar atau salah? Iya benar, sebab 12 itu bisa dibagi 12 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Hasilnya harus berupa bilangan bulat. Nah, seperti itu. Berarti P1-nya terbukti. Untuk N sama dengan 1 itu terbukti. Nah, kita melangkah ke langkah berikut yaitu langkah induksi. Di sini ada 2 tahap ya. Langkah tahap pertama adalah kita buat hipotesa dulu dengan mengandaikan PK benar. Jadi kalau PK benar pasti berlaku 4 pangkat K dikurang 1. Pasti berlaku 4 pangkat K ditambah 1 dikurangi 4. Kalau dibagi 12 itu pasti hasilnya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, dalam bentuk apa? Bilangan bulat. Paham tadi kan ada aksiomanya, kalau sesuatu bilangan itu bisa dibagi dengan bilangan tertentu, maka hasilnya pasti berupa bilangan bulat. Ya, berupa bilangan bulat. Pasti terdapat bilangan bulat. Seperti tadi 5 itu bisa membagi 15 karena ada bilangan bulat yang ditemukan. 15 kalau dibagi 5 kita dapat bilangan bulatnya berapa tadi? 3. Nah, seperti itu. Nah, ini kita anggapkan tadi pernyataan PK benar ya. Berarti kalau N-nya kita ganti dengan K kemudian ditambah 1 ya. 4 pangkat K tambah 1 kurang 4 itu pasti bisa dibagi 12. Ya, kalau untuk N sama dengan K berlaku pasti bisa dibagi 12. Nah, habis dibagi 12 pasti hasilnya berupa bilangan bulat. Nah, berupa bilangan bulat. Makanya di sini hasilnya itu harus bilangan bulat seperti itu. Nah, ini kita bisa kali silang atau mengikuti aksioma tadi. Jadi ini anggap B-nya, ini anggap B-nya, ini anggap A-nya. Nah, ini adalah X-nya yang didapat itu adalah bilangan bulat. Paham ya? B sama dengan A kali X. Ingat aksioma di awal tadi, saya sudah jelaskan. Oke, berarti 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4 itu bisa dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk 12 kali X, di mana X-nya itu adalah pasti bilangan bulat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut membuktikan bahwa untuk N-nya sama dengan K tambah 1 atau untuk PK tambah 1 itu juga pernyataan yang benar. Itu adalah pernyataan yang benar. Nah, kita berusaha untuk membuktikan. Nah, di sini kita langsung mengganti nilai N-nya atau N-nya dengan K tambah 1 ya. Langsung kita ganti nilai N-nya dengan K tambah 1 sehingga bentuknya seperti ini. Kita perbesar dulu. Nah, ini kalian lihat N-nya di sini kita ganti dengan K tambah 1. Di sini kita tidak perlu menulis tujuannya ya. Tidak perlu menulis tujuan seperti pembuktian di ketaksamaan.
Karena di sini langsung kita mau tunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar-benar bisa dibagi 12 atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kita harus tunjukkan langsung. Nah, perhatikan N-nya kita substitusi dengan K tambah 1. Jadinya nanti seperti ini ya. Yang atas. Nah, bentuk yang atas ini kita bisa faktorkan lagi menjadi seperti ini. Ingat ya, sifat perkalian dengan basis yang sama ya. Misalnya 4 pangkat K tambah 1 dikali dengan 4. Nah, ini kan bisa kita tuliskan. Ingat, kalau basisnya sama, pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi 4 pangkat, boleh dikurung K tambah 1 untuk yang ini maksudnya. Ditambah lagi dengan, diperjelas dulu ya tulisannya. Ini 4 pangkat K tambah 1 ditambah lagi ya, tidak cukup, nanti kalian tambah di sampingnya ya. Ditambah lagi dengan 1. Nah, satunya ini dari mana? Nah, dari pangkat yang di sini. Sini kan sebenarnya ada pangkatnya 1 ya. Adapun ini dari sini. Nah, paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi 4 pangkat K tambah 1 lagi itu bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Nah, perkalian itu kan komutatif ya. 4-nya ini kita pindahkan ke sini. Jadi 4-nya kita mau pindahkan ke misalnya 4 harus kan gini ya, kalau kita ikuti aturan tadi, kalau kita berdasarkan urutan harusnya bentuknya ini, yang ini ya. Itu sama dengan 4 pangkat K tambah 1 kali dengan 4, harus kan gitu ya. Nah, tapi itu tidak masalah kalau perkalian, boleh ditukar. Boleh 4-nya di depan, nanti 4 pangkat K tambah 1-nya di belakang. Nah, boleh seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan di sini. Paham di sini ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian dikurangi dengan 4 kalau ini tidak ada masalah dari sini. Oke? Nah, mungkin di sini ada timbul pertanyaan, kenapa bisa kita tambahkan seperti ini? Nah, ini sebenarnya idenya kita. Ini adalah proses agar bisa dibuktikan, dibuktikan. Ingat tadi kita akan kita akan berupaya memunculkan bentuk seperti ini. Ya, kita akan berupaya memunculkan 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4. Nah, sebab itu nanti yang akan kita ganti dengan 12X. Dengan berapa? 12X. Nah, sedangkan kalau hanya sampai di sini saja, ini kita belum memiliki bentuk, bentuk itu. Sebab masih ada yang ini. Kalau tidak ada yang ini sudah selesai, aman. Nah, hanya saja ada yang ininya, ada yang di sini. Ya, bisa dipahami. Nah, bagaimana caranya kita mengeluarkan ini? Kalau kita ingin mengeluarkan langsung, ya, kalau kita ingin mengeluarkan langsung, misalnya 4-nya ini kita keluarkan, ini kan ada 4 juga. Jadi nanti bentuknya seperti ini, 4 kali dalam kurung K tambah 1 dikurang 1, kan seperti itu. Nah, itu kalau langsung kita keluarkan 4-nya. Ternyata tidak sama bentuk yang ini yang kita harapkan tadi. Yang ini ya, yang 4 pangkat K tambah 1 dikurang 1 itu tidak sama bentuknya dengan yang ini. Padahal harapannya kita supaya bisa bentuknya seperti itu. Ya. Nah, itu perbedaannya terletak di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya supaya kita tarik keluar nanti 4-nya, kemudian di dalam tetap tinggal 4. Nah, maka kita temukanlah ide, yaitu kita buatkan dulu satu faktor seperti ini. Kita tambahkan satu suku yang seperti ini. Nah, kalau kita tambahkan kan dengan yang ini ya, 4-nya itu sudah kita bisa tarik keluar. Coba yang ini ya. Kita fokus ke ini dulu.
Nah, kalau bentuknya seperti ini kan 4-nya sudah bisa ditarik keluar dan di dalam tersisa 4 untuk yang tadinya kan yang ruas kanan tersisa 1. Nah, kalau bentuk yang ini kita keluarkan 4-nya, perhatikan 4-nya kita keluarkan. Maka di dalam kurung 4 pangkat K tambah 1 yang ini ya, yang ini yang dimaksud, dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 4. Betul tidak? Coba kali masuk lagi, ini 4 dikali yang ini, hasilnya kan yang ini. 4 itu juga kalau dikali dengan ini kan hasilnya yang ini. Nah, jadi ini dengan ini sama saja. Nah, di sini kita sudah temukan di sini kita temukan sudah bentuk 4 pangkat K tambah 1 dikurangi 4. Nah, paham? Oke. Jadi kita harus munculkan ininya dulu. Itu idenya ya, munculkan itu. Hanya saja kalau hanya ini saja yang kita munculkan, tentu nilainya sudah berubah. Nah, bagaimana supaya tidak berubah? Maka kita seimbangkan. Jadi kita kurangi dulu dengan kita munculkan dulu negatif 4 kali 4, baru nanti di sini kita tambahkan 4 kali 4. Nah, kan ini sama saja dengan 0 ya, itu sama saja tidak ada sebenarnya ya. Jadi ini sama saja dengan kita menjumlahkan sesuatu yang tidak ada, jadi tidak berpengaruh. Jadi tidak berpengaruh terhadap hasil. Ini kan sama saja dengan tidak ada ya. Nah, seperti itu. Adapun yang ininya kita negatif 4-nya kita pindahkan ke sini, mana tadi? Nah, ini negatif 4-nya ya, kita geser. Oke? Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Kita pindah ke langkah selanjutnya. Nah, ini langkah selanjutnya, perhatikan. Nah, di sini kita sudah mengelompokkan ya, mengelompokkan. Ini yang tadi ya dikelompokkan. Nah, kemudian di tahap ini adalah tahap pengelompokan. Untuk pembilangnya ya, pembilangnya. Nah, sampai di sini langkah selanjutnya 4-nya yang ini 4. Yang warna merah itu bedakan dengan warna merah. Itu kita keluarkan di sini. Maka yang tersisa adalah dalam kurungnya ini dengan yang ini. Nah, yang ini kan. Nah, tujuannya tadi sudah tahu ya. Nah, kemudian yang untuk yang ini sendiri, ini tidak ada masalah sebenarnya, boleh langsung dikali. Nah, mari kita lihat langkah selanjutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kan tadi sudah bentuk 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4. Nah, ini kan tadi sama dengan berapa? Yang waktu di PK-nya itu sama dengan 12X. Itu sama dengan berapa? 12X. Maka 4 pangkat K tambah 1 dikurang 4 ya. Itu kita bisa gantikan dengan berapa? Dengan 12X ini 12X. Makanya di situ muncul 12X. Bisa dipahami ya? Nah, terus yang 12 ininya dari mana? Nah, itu dari sini. 4 kali 4 16. 16 kurang 4 12. Nah, maka dapat di sini. Nah, seperti itu. Nah, 12-nya di sini lagi yang warna merah itu difaktorkan ya, dikeluarkan seperti ini ya, seperti ini dikeluarkan, difaktorkan ini keluar, maka di dalam kurung tersisa 4X dengan 1 ya. Di sini nanti kalau 12 keluar harus ada 1. Nah, seperti ini. Oke? Nah, ternyata ini bisa dibagi, coret. Nah, jadi hasilnya adalah 4X tambah 1. Nah, 4X tambah 1. Tinggal pertanyaan. Nah, tinggal timbul pertanyaan, apakah 4X tambah 1 itu bilangan bulat? Kan kalau ingin membuktikan bahwa dia bisa dibagi, maka hasilnya harus berupa bilangan bulat, kan begitu. Misalnya 5 dibagi 2. Nah, 5 dibagi 2 kan hasilnya bukan bilangan bulat, maka itu tidak dikatakan bisa membagi. Beda kalau 15 dibagi 5 hasilnya 3, maka 3 itu harus bilangan bulat. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan, apakah 4X tambah 1 itu diyakini bilangan bulat? Iya, jelas bilangan bulat. Kenapa? Karena sebenarnya kan ada beberapa sifat ini ya terkait dengan ada istilahnya sifat tertutup kalau di operasi penjumlahan atau pengurangan di bilangan bulat. Nah, perhatikan yang ininya, X-nya kan tadi itu bilangan bulat, X-nya itu bilangan bulat, 4 itu bilangan bulat. Bilangan bulat kalau dikali dengan bilangan bulat pasti hasilnya bilangan bulat. Nah, coba ada yang bisa mengalihkan 2 buah bilangan bulat tapi hasilnya bukan bilangan bulat. Nah,
tentu tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, setelah itu dijumlahkan lagi dengan 1, ya pasti hasilnya berupa bilangan bulat. Maka 4x tambah 1 itu kita pastikan adalah bilangan bulat. Dengan kata lain, maka terbuktilah untuk n sama dengan k tambah 1 itu bentuknya bisa dibahagi 12. Jadi di sini kita bisa simpulkan PK tambah 1 adalah pernyataan yang benar. Seandainya tadi kita tidak bisa jamin bilangan bulat, maka itu tidak terbukti. Akibatnya PN benar untuk setiap N bilangan asli. Ya, seperti itu. Oke? Kita pindah ke contoh selanjutnya. Contoh kedua ya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N dengan n kuadrat tambah 2n habis dibagi 3, habis dibagi oleh 3. Nah, ini akan kita buktikan bahwa n pangkat 3 kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 2n, ya, 2 kali n, itu hasilnya nanti pasti bisa dibagi 3. Itu pernyataannya, itu pernyataan. Berapapun n-nya, asalkan n-nya bilangan asli. Nah, asalkan n-nya bilangan asli. Itu yang akan kita tunjukkan sekarang atau yang akan kita buktikan sekarang. Ya, seperti biasa kita ke pemisalan dulu. PN sama dengan n pangkat 3 tambah 2n habis dibagi dengan 3. Habis dibagi dengan 3. Kita ganti dulu ya, n-nya sama dengan 1 sebab tidak dibatasi. 1 pangkat 3 ya di sini n-nya kita ganti dengan 1. Kan ini n pangkat 3 bentuk umumnya ya. Nah, ini sekarang kita ganti dengan 1 pangkat 3, 1 ditambah 2 kali 1, 2, 1 tambah 2 begitu ya. 1 tambah 2 itu hasilnya 3. 3 bahagi 3 berapa hasilnya? 1. Maka ini di sini kita bisa simpulkan bahwa P1 benar karena hasilnya berupa bilangan bulat, yaitu sama dengan 1. Oke. Nah, langkah induksi. Langkah induksi ada 2 tahap. Yang pertama adalah andaikan kita buat hipotesa dulu PK itu benar. Kalau PK benar, pastilah K pangkat 3 tambah 2K itu jika dibagi dengan 3 ya, jika dibagi dengan 3 pasti hasilnya berupa bilangan bulat. Nah, karena ini kan sudah kita buat hipotesa itu benar, jadi itu dianggap benar. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, prosesnya sama dengan tadi. Ini B-nya, B itu kita nyatakan dalam bentuk A kali X. A-nya itu berarti 3, kemudian X-nya itu adalah sesuatu bilangan bulat. X itu pasti bilangan bulat. Kalau bukan bilangan bulat, maka tidak membagi 3 berarti. Tidak dibagi 3 berarti K pangkat 3 tambah 2K. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwa juga benar untuk pernyataan P K tambah 1 atau untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, perhatikan. Ini kan untuk rumus umumnya tadi ya, n pangkat 3 sebenarnya n ya. Ini kan kita sudah masuk di PK. Sebenarnya kan di sini ada n. Atau Bapak tuliskan di sini. Bentuknya tadi kan n pangkat 3 tambah 2K. Tambah 2n ya, tambah 2n. Ini bentuk umumnya tadi. Ini pernyataan yang akan kita buktikan bahwa itu selalu bisa dibahagi dengan 3. Nah, kalau n-nya itu kita ganti dengan K tambah 1 ya, maka bentuknya seperti ini. Ya, n-nya kita ganti dengan K tambah 1, jadinya K tambah 1 pangkat 3 tambah 2 kali n-nya kita ganti K tambah 1. Nah, bentuknya seperti ini. Dibahagi dengan berapa? 3. Nah, ini kita jabarkan. Untuk K tambah 1-nya kalau di pangkat 3 hasil penjabarannya itu seperti ini ya. Ini boleh menggunakan segitiga Pascal ya. Boleh juga menggunakan aturan perkalian. Jadi kalian kalikan saja. Ini kan K tambah 1 di pangkat 3 berarti maksudnya K tambah 1 kali dengan K tambah 1 kali dengan K tambah 1. Ya. Nah, boleh juga pakai cara ini. Tapi lebih cepatnya itu kalau kita menggunakan cara apa tadi? Cara segitiga Pascal. Ya, jadi di sini saya tidak ajarkan ya segitiga Pascal karena itu kan sudah dari SMP. Kalau saya mau ajarkan panjang lagi videonya, banyak lagi kuotanya kalian yang terpakai. Ya, seperti itu. Ini intinya kalau dijabarkan dia akan bentuknya seperti ini. Ya, bisa dipahami? Oke.
Nah, untuk dua kali K tambah 1 jelas hasilnya seperti ini ya. Saya rasa kalau yang mana? Yang ininya itu kalian tidak bingung. Itu dari 2 kali K tambah 1. Oke. Nah, ingat kita mau cari bentuk yang ini. K pangkat 3 tambah 2K. Kita mau cari bentuk yang itu ya. K pangkat 3 tambah 2K. Nah, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, tadi kita kelompokkan. Nah, perhatikan. Nah, perhatikan. Kita kan butuh tadi K pangkat 3 ditambah dengan 2K ya. Agar itu nanti kita bisa ganti dengan berapa? 3X ya. Nah, berarti kita kumpulkan yang ini. Ini kita kumpulkan. Ya. Nah, seperti ini dia kalau dia terkumpul sudah. Adapun yang selebihnya ini dengan duanya kita jumlah ya. Jadi 3K pangkat 3 itu yang ini, 3K temannya cuma sendiri 3K, yang ini 1 ditambah 2. Nah, 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita substitusi, kita ganti dengan 3X. Nah, ini. Ya kan? Paham ya? Nah, yang ini kita faktorkan, yang ini kita lihat di sini mengandung faktor 3 semua. Jadi 3-nya boleh keluar. Nah, seperti ini dia jadinya kalau sudah keluar. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ini kan ada 2 faktorisasi di sini. Nah, lihat apakah kedua itu bisa dibagi dengan 3 atau lebih ininya keluarkan saja dulu 3-nya ya. Jadi sebenarnya ini kan bisa 3-nya ini keluar, jadinya nanti 3 dalam kurung X tambah K kuadrat tambah K tambah 1 gitu kan ya. Yang ini yang yang ini kan ada 3-nya, ini ada 3. Nanti kalau kalian kali masuk 3 kali X, nanti hasilnya di sini. Kemudian ini kali masuk 3 kali ditaruh depan sini. Kan sama bentuknya dengan yang ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu 3-nya ini bisa dicoret ya. Lihat 3-nya ini bisa dicoret. Sebab ini semua bisa dibagi 3. Maka kita peroleh hasil yang ini. Nah, pertanyaan, apakah ini hasilnya bilangan bulat? Apakah X tambah K kuadrat tambah K tambah 1 itu adalah bilangan bulat? Ya, jawabannya jelas. Kan X tadi itu sudah dikatakan bilangan bulat ya. Nah, K itu kan bilangan bulat juga. K itu bilangan bulat. Sebab K itu kan bilangan asli tadi ya. Ingat kalau bilangan asli sudah pasti bilangan bulat. Jadi K pangkat 2 itu pastilah bilangan bulat. Ya, pastilah bilangan bulat. Dengan K ini pasti juga bilangan bulat. Apalagi 1 sudah jelas. Nah, intinya di sini hasil keempat suku ini kalau kita kita analisis di sini X, K kuadrat dan K dengan 1 itu semuanya bilangan bulat. Seperti itu. Ya. Nah, di mana X tambah ini kan mengatakan bahwa ini adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya kita simpulkan karena hasilnya berupa bilangan bulat berarti terbukti untuk K tambah N sama dengan K tambah 1 itu adalah pernyataan yang benar. Nah, selanjutnya kita simpulkan secara umum Pn benar untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti itu. Ya, demikian 2 contoh saja. Kalian pahami baik-baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.